teman-teman MDC Youth semuanya, apa kabar kalian di rumah? Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, aku mau kasih info beberapa buat kalian. Yang pertama untuk kalian yang belum tergabung dalam Kesan, yuk aku mau undang kalian semua untuk tergabung dalam Kesan. Untuk scan aja barcode yang ada di sini dan kita akan bertemu dengan kesan yang cocok buat kita. Terus yang kedua, ada juga barcode pray request buat kalian yang mau didoakan secara pribadi. Jangan malu-malu. Dan yang ketiga, untuk persembahan juga jangan lupa kita berikan persembahan yang terbaik di sini juga. Tuhan berkati. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, ku tahu kau sanggup. Aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun kan menyembahmu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Bapa. Kau Allah yang baik, yang gak pernah ninggalin kami sedetik pun, yang buat kami bertahan. Thank you, God. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Thank you Tuhan untuk hari ini kami bisa menyembah Engkau. Kami percaya Kau hadir di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau akan berbicara lebih lagi dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Biar hari ini kami bisa duduk diam dan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bantu kami biar kami bisa peka akan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Thank you Tuhan. Kami mau siap dengarkan firman-Mu hanya di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Halo MDC Youth, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Saya Tommy Simanjuntak dan saya hari ini akan bicara tentang integritas atau integrity. Minggu lalu saya diberi kesempatan untuk melayani secara fisik, langsung karena udah mulai buka walaupun dengan physical distancing di MDC Cikarang. Sebenarnya saya sudah menanti-nantikan pelayanan tersebut karena kangen juga khotbah dengan langsung ada orang-orang yang melihat. Pada saat yang sama saya tahu ini passion saya suka khotbah saudara, dan saya telah mempersiapkan dengan baik, dan pada saat yang sama saya percaya juga bahwa ini adalah kesempatan Tuhan untuk memberkati saya di masa-masa sulit ini. Dan tahu nggak, saya udah siapin semua dan tiba-tiba udah mendekati hari Minggu yang lalu, tiba-tiba sekretarisnya menghubungi saya dan minta saya mengisi formnya mereka. Dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaannya sangat sungguh kejam karena kalau salah jawab atau salah centang sedikit aja maka fail, saya nggak akan diizinkan untuk yang namanya hadir di dalam ibadah tersebut. Yaitu kalau saya ada sakit penyakit, ada pernah dalam sebulan ini pernah diare atau pernah demam dan lain sebagainya. Timbullah keinginan saya, kalau saya centang ada satu pertanyaan, apakah pernah diare selama seminggu ini? Saya ingin melewatkan pertanyaan itu karena memang sebulan terakhir saya baru kena tipes. Dan pastilah yang mengikuti tipes itu adalah gejala diare terus. Saya pengen skip supaya saya bisa tetap khotbah. Karena saya tahu ini momennya, ini adalah passion saya. Tetapi saya mikirkan lagi dan akhirnya saya putuskan untuk menghubungi dengan jujur sekretarisnya. Berkata seperti ini. Ini ada pertanyaan mengenai sakit penyakit. Jujur, seminggu ini saya banyak diare, saya ada panas, saya ada demam. Gimana? Apakah saya boleh tetap untuk menjadi pembicara di situ? Sebenarnya berat karena saya mikirnya saya udah persiapan dengan baik di situ. Tetapi ternyata kejujuran atau integritas untuk hal-hal yang sederhana membuat orang justru melihat kita dengan cara berbeda, melihat kita dengan value yang lebih tinggi. Dan akhirnya mereka menghargai dan berkata, kenapa Pak? Saya tipes selama sebulan ini. Oh, itu maksudnya adalah gejala corona. Kalau masalah tipes, no problem. Bapak tetap datang ya? Oke, saya datang dan saya khotbah dan orang-orang diberkati. Saudara, kita mengalami diperhadapkan terhadap masalah-masalah yang menguji integritas kita baik kecil ataupun besar sepanjang perjalanan hidup. Akan ketemu banyak banget. Lampu merah mau diterobos atau enggak. Waktu mau ngurus visa ataukah ada informasi yang perlu kita berikan atau enggak. Apa yang perlu ditutup-tutupi atau tidak. Mau dapat cewek, apakah saya perlu menutupi daftar list mantan pacar saya atau tidak. Dan yang lain sebagainya. Kita diperhadapkan kepada ujian integritas setiap hari. Dan saya percaya pelajaran hari ini, apa yang saya sharingkan hari ini akan sangat menolong kita untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu ingin menyampaikan firman, hamba-Mu terbatas dalam banyak hal. Dan para anak-anak-Mu yang mendengarkan khotbah ini juga kami terbatas dalam memahami hal-hal yang rohani. Karena itu Bapak, kami mohon anugerah-Mu untuk memampukan hamba bisa menyampaikan dengan baik dan sederhana. Dan memampukan anak-anak-Mu untuk bisa mendengar, menyimak, memperhatikan, bahkan diberi kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Satu contoh orang yang berintegritas yang paling saya kenal adalah Daniel. Itu yang akan menjadi tokoh yang akan kita pelajari selama sebulan ini. Daniel 1 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. So kisahnya saat itu Daniel adalah seorang anak muda yang dibawa dari Israel kepada sebuah negara penjajahnya, namanya negara Babel. Dia adalah orang-orang yang terpilih di situ.
Dan kehidupan Daniel, jangan kira enak-enak, oh orang terpilih, enak dong. Enggak saudara, saya mencatat bahwa Babel adalah iblis saudara yang mencoba merusak kehidupan Daniel dan anak-anak Tuhan saat itu saudara. Tahu nggak, saat Daniel dirusak dari berbagai sisi. Dia dirusak tubuhnya, jasmaninya. Biar saudara tahu bahwa sejarah mencatat bahwa orang-orang yang dibawa dan dipilih untuk menjadi pejabat kerajaan saat itu, yaitu salah satunya Daniel, saudara, semuanya itu secara fisik dikebiri, saudara. Makanya saudara nggak akan pernah lihat keturunan Daniel, nggak pernah tahu siapakah anaknya Daniel. Semuanya dikebiri, dipermalukan supaya fokus dia kerja, nggak usah mikirin nafsu-nafsu. Kira-kira seperti itu maksud Raja Babel. Yang kedua, jiwanya dirusak, dia dipisahkan dari orang tuanya. Dengan paksa sang remaja ini harus berada di tempat yang baru, terpisah jauh dari keluarga dan sanak kerabatnya. Jiwanya dirusak. Yang ketiga, yang lebih parah, rohnya dirusak. Dari mana saya tahu? Nama Daniel, arti kata Daniel adalah Dani dan El. El itu namanya Tuhan orang Israel, Eli saudara. Daniel artinya adalah God is my judge. Tuhan adalah hakimku. Begitu dia nyampe Babel, nama Daniel diganti menjadi Belsazar. Bel itu adalah nama dewanya orang Babel saudara. Namanya dewa Bel. Belsazar artinya Bel telah melindungi raja. Saudara ngelihat bahwa dia diubah dari nama yang begitu indah, ada nama Tuhan di dalamnya, diganti menjadi nama dewa orang lain yang tidak dia percaya, saudara. Saudara lihat, ini jasmaninya, jiwanya, rohnya dirusak, tetapi kondisi yang susah tersebut tidak memberikan alasan bagi Daniel untuk kompromi dengan apa yang menjadi value hidupnya, apa yang menjadi beliefnya, apa yang menjadi kepercayaannya. Karena itu dia pantas banget untuk kita pelajari. Seringkali kan lagi masa-masa susah, kita minta dimaklumi komprominya kita. Habis Pak, gimana lagi Pak? Terpaksa saya melanggar busway. Kenapa? Karena macet banget dan saya harus sampai di rumah waktunya cepat. Ada peristiwa penting yang saya nggak boleh lalaikan. Kita minta dimaklumi komprominya. Kita diminta untuk dimaklumi tidak integritasnya. Tetapi tahu nggak saudara bahwa seperti kapal Titanic, kalau kita izinkan bocor kecil, itu tidak akan pernah menjadi bocor kecil selamanya. Itu akan nerobos sampai akhirnya menenggelamkan satu kapal dan suatu saat nanti akan menenggelamkan kehidupan kita. Nah saudara, mari kita lihat sama-sama. Apa itu artinya integritas? Dari katanya integritas atau integrity. Integritas berasal dari kata integer, atau itu menuntun kita pada kata namanya integral atau integration. Arti kata integritas adalah wholeness, keutuhan. Nah, sometimes kita akan lebih gampang untuk tahu opposite-nya. Lawan kata dari integral atau integration atau integritas ini adalah segregation atau pemisahan. Dengan kata lain, saudara, integritas adalah orang yang punya kebulatan, keutuhan, kejujuran, dapat dipercaya, saudara. Dan kebalikannya, orang yang tidak punya integritas, dia segregasi hidupnya atau segregation. Artinya terpisah. Di dunia kerja dia begini, di gereja dia begini, di rumah dia begini. Nah, ada satu kata untuk orang-orang yang pakai topeng yang berbeda-beda, yang memakaikan peran berbeda-beda, saudara, di berbagai keadaan. Zaman dulu di Yunani, zaman Yunani kuno, ada panggung yang selalu dibuat di mana ada aktor yang akan berperan. Dia berperan satu peran, lalu dia masuk ke belakang, ganti topeng, berperan lagi dengan peran yang lain, masuk ke belakang, ganti topeng lagi, lalu berperan lagi. Dan orang yang aktor yang berperan ganti-ganti topeng, ganti-ganti peran ini, saudara, untuk mengelabui penonton itu disebut namanya hupekrotos, saudara. Atau zaman sekarang itu akar kata dari hipokrit atau orang munafik. So kemunafikan itu terjadi di saat kita memisah-misahkan bagaimana hidup di luar, bagaimana hidup di dalam, bagaimana saat dilihat orang dan bagaimana saat enggak dilihat orang. So dengan gampangnya saya katakan arti dari integritas sederhana. Integrity is who you are when nobody sees you. Integritas adalah siapa kamu, apa yang kau lakukan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau bicarakan pada saat nggak ada orang yang melihatmu.
Dan integritas ini berasal dari kata integral ini. Ini hanya teruji pada saat kita di masa sulit. Kita lihat sama-sama ada ayat firman Tuhan, Matius 5 ayat 8 berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hati itu kan gimana ya definisinya? Apakah tanpa salah? Apakah orang yang tidak bercacat? Kalau gitu nggak ada orang yang bisa berintegritas, saudara. Suci hati yang dimaksud ini adalah punya integritas, punya keutuhan, kejujuran di belakang dan di depan sama. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak, saudara. Inilah namanya orang yang suci hatinya. Waktu saya lihat arti kata suci itu, saudara. Suci itu secara fisik artinya telah melewati proses pemurnian, sama seperti emas yang telah dibakar. Artinya kesucian hati atau integritas baru teruji, baru terlihat di saat ada masa susah. Kemudian kata suci ini secara etika, saudara, artinya adalah innocent, saudara. Tidak kompromi dengan yang namanya kesalahan. Bukan berarti dia nggak punya kelemahan. Tetapi kalau dia punya kelemahan, dia berusaha memperbaikinya dan tidak menutup-nutupinya. Karena di hadapan Tuhan yang suci, saudara, siapa yang bisa menyamai standar kekudusannya Allah? Oleh karena itu standar kekudusan Allah tidak ditentukan oleh apa yang kau lakukan, tetapi oleh apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Setiap kali kita datang kepadanya, kita disucikan, saudara. Dan setiap kali kita disucikan, kita punya hati nurani yang telah dibaharui, disucikan, untuk bisa memulai dan gak akan mengulanginya lagi. Tahu diri kok dong, udah diampuni kok masih ngulangin hal yang sama. Amin, saudara. Jadi kita lihat nih, secara sederhana, integritas, kalau saudara mau tahu, saya simpulkan 3 kata yang paling sering kita dengar. Integritas adalah orang yang jujur. Orang yang jujur, dia nggak munafik. Saudara, apa adanya. Yang kedua, dia orang yang setia. Setia. Kalau udah ada pacaran, saudara akan tahu ada selingkuh. Namanya selingkuh fisik, artinya benar-benar punya 2 pacar. Atau namanya selingkuh hati, saudara. Nggak jadian sama orang lain, tetapi gitu TTM. Atau kita ngelihat orang-orang seksi dan yang lain sebagainya. Itu lumayan selingkuh hati, saudara. Dan disinilah tantangan kita untuk berintegritas, saudara. Sekali lagi saya mau katakan bahwa orang yang berintegritas bukan orang yang sempurna, tetapi mau jadi orang yang apa adanya. Dan yang ketiga, saudara, arti kata integritas yang pertama jujur, yang kedua setia, yang ketiga adalah dia benar. Benar yang dimaksud adalah benar di hadapan Tuhan, itu pertama, dan benar di hadapan manusia. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kalau benar kita hanya yang penting nggak melanggar hukum, kita akan menjadi orang yang legalistik. Legalistik artinya cari-cari celah hukum. Cari celah, nggak salah kok. Memang nggak salah, tetapi di mata Tuhan nggak benar. Suatu saat nanti kita akan melihat bahwa ada hukumnya manusia, benar di hadapan manusia, beda dengan di hadapan Tuhan. Daniel, tokoh yang kita bicarakan hari ini, saudara, suatu kali dia diperhadapkan harus benar di hadapan manusia, yaitu nggak boleh doa, karena ada perintah raja nggak boleh doa, atau benar di hadapan Tuhan dengan tetap ngebangun Tuhan. Di saat kita diperhadapkan situ, kita harus pilih kebenaran yang pertama, yaitu kita benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita udah benar di hadapan Tuhan, Tuhan bela kita. Dia sekalipun dimasukkan ke gua singa, dia aman, singanya nggak berani untuk gigit dia. So perhatikan, dengan kata lain saya mau katakan, integritas melindungi engkau dari luka-luka yang tidak diperlukan, yang tidak perlu engkau alami di masa depan. So itu dia, itu arti integritas. Amsal 11 ayat 20 berkata seperti ini. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercelah, jalannya dikenannya. Dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat. The Lord hates people with twisted hearts, but He delights in those who have integrity. Tuhan suka, disenangkan orang yang hidup dengan integritas. Kita udah dapat makna dari integritas. Yang kedua yang saya bahas, apa itu bahaya dari integritas? Bahaya dari integritas adalah suatu saat nanti kalau engkau nggak jaga integritas, engkau buka dirimu atas kesalahan-kesalahan, ketidakjujuran, kemunafikan kecil, suatu saat nanti seluruh reputasi atau apapun yang kamu bangun akan runtuh berantakan. Saudara pernah tahu bahwa saat itu orang Cina
Dia untuk menjaga perbatasannya dari orang-orang barbar yang suka menyerang mereka. Mereka bangun tembok setinggi mungkin dan selebar mungkin, saudara, setebal mungkin. Itu namanya tembok Cina yang kita tahu sampai sekarang menjadi salah satu keajaiban dunia. Mereka bangun di situ, saudara. Dan tahu nggak? Mereka hanya membuka beberapa pintu untuk keluar masuk, saudara. Sejak dibangun tembok itu, mereka kira negara mereka jadi aman. Enggak. Di dalam tempo waktu 100 tahun, Cina mengalami 3 kali agresi, 3 kali penyerangan. Lebih banyak dari sebelum tembok dibangun. Berhasil masuk ke dalam. Kok bisa, saudara? Ternyata mereka berhasil bangun tembok, tapi mereka nggak bisa bangun integritas di hati para penjaga temboknya. Dan akhirnya penjaga temboknya disuap, musuh masuk, akhirnya mereka diserang. Saudara lihat, segala yang kita bangun setinggi apapun, setebal apapun, suatu saat nanti akan runtuh, akan diterobos, akan bobol di saat kita nggak bangun satu kualitas ini yang namanya integritas. Makanya ada pepatah yang bilang gini, charism and talent may take you to the top, but it's only character. Karakter apa yang paling penting? Integrity that keeps you sustained. Yang akan mempertahankan kita tetap ada di atas, saudara. Yang ketiga, setelah kita tahu bahaya integritas, kita belajar sekarang apa berkat di balik integritas. Orang integritas upahnya apa, Pak? Capek-capek jaga integritas. Hidupnya kayaknya ketat banget sih, Pak. Kita lihat sama-sama. Matius 5 ayat 8 dibilang gini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, atau integritas. Tadi kita artikan suci hatinya itu integritas ya. Berbahagialah orang yang punya integritas, karena mereka akan melihat Allah. Upah dari orang yang punya integritas, dia melihat Allah. Dia melihat Allah di 3 arah. Yang pertama, dia akan melihat Allah, kita akan melihat Allah di dalam kita. Kualitas Allah itu ada di dalam kita. Akibatnya kita punya kepercayaan diri untuk tampil apa adanya. Kenapa? Kenapa kita nggak bisa tampil apa adanya? Karena kita ngerasa ada yang kurang dalam diri kita. Tetapi di saat kita punya integritas, kita melihat Allah di dalam kita. Allah adalah pribadi yang sempurna. Ngapain malu ditutup-tutupin lagi? Ini sempurna, tampilkan apa adanya. Kita punya confidence. Kita berani untuk menampilkan apa adanya. Jalan kita jadi lurus. Kalau kita nggak punya integritas, kita akan berbelit-belit, teman-teman. Bohong sekali, habis itu disambung dengan bohong-bohong selanjutnya, akan menjadi pondasi bagi bohong-bohong. Sekali bohong, akan banyak kebohongan-kebohongan yang ikut di belakangnya, saudara. Amsal 10 ayat 9 berkata seperti ini, siapa yang bersih kelakuannya, dalam bahasa Inggrisnya have integrity, aman jalannya. Tetapi siapa yang berliku-liku, nih orang-orang yang cari-cari celah, cari-cari jalan, saudara. Ya gitu, berliku-liku. Dia nggak bohong sih, tetapi nggak benar aja. Di mana kamu? On the way. Bukan on the way sebenarnya, padahal sebenarnya dia on the way dari kamarnya ke kamar mandi, saudara. Bukan on the way untuk pertemuan, tapi nggak mau supaya disalahkan, saudara. Nggak bohong, kelihatannya nggak bohong, tetapi kan Tuhan lihat hati. Tapi siapa yang berliku-liku jalannya, firman Tuhan katakan, akan diketahui. Amsal 11 ayat 3 berkata seperti ini dalam bahasa Inggris. The integrity of the upright guides them. Jadi integritas orang benar akan menuntun langkahnya sehingga dia nggak salah jalan. But the unfaithful are destroyed by their duplicity. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya atau integritasnya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Yang pertama, kita akan melihat Allah dalam diri kita. Sehingga kita bisa menampilkan apa adanya. Yang kedua, saudara, kita akan melihat Allah di dalam keturunan kita, anak-anak kita. Ini bisa berupa anak-anak rohani dan berupa bisa anak-anak jasmani. Firman Tuhan katakan, Daud berkata seperti ini, dulu aku muda, sekarang aku jadi tua. Sekarang udah tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar, anak cucunya meminta-minta. Orang yang punya integriti, anak cucunya meminta-minta. Ada berkat. Saudara, kalau kamu katakan seperti ini, teman-teman. Aduh, udah nggak apa-apa lah Kak, kalau aku nonton film porno itu kan yang rusak-rusak aku aja. Kalau aku pakai narkoba kan yang rusak-rusak aku aja. Kalau aku bohong nggak jujur, rusak-rusak aku aja. Saudara, dosa nggak pernah untuk dirimu sendiri. Nggak pernah untuk dirimu sendiri. Kita ini adalah pribadi yang influencer, menular, berpengaruh. Dosa sekecil apapun akan berpengaruh kepada orang-orang sekitar kita, kepada keturunan kita, kepada orang-orang yang melihat kita, kepada orang-orang yang berdekatan dengan kita. Masa sih Kak? Iya,
Kau bilang pornografi untukmu aja, tunggu aja nanti, tunggu engkau pacaran. Suatu saat nanti apa yang kau lihat di pornografi itu akan kau praktekkan dengan pacarmu, lalu dia hamil di luar nikah, dibuang oleh bapaknya, lahir anaknya disebut anak haram. Rusak masa depan anak orang. Siapa bilang dosa untuk dirimu sendiri? Dosa selalu pengaruh ke orang lain. Kalau aku pakai narkoba Pak, kan aku sendiri yang rusak. Orang tua nggak malu juga, mereka nggak tahu, aku nggak ketahuan. Tunggu aja sampai akhirnya kau pakai narkoba. Seperti berita beberapa waktu yang lalu, setelah pakai narkoba, saudara dia nyetir mobil Avanza hitam atau Xenia hitam. Lalu abis itu dia lewat Tugu Tani, ngelihat ada orang-orang, anak-anak 9 orang lagi pulang main bola di situ, ditabrak dia masuk trotoar, tabrak mati 9 anak, rusak masa depan 9 anak oleh karena dosa yang dianggap dosa pribadi. Gak ada yang namanya dosa pribadi. Dosa selalu menular. Jadi di saat kita punya integritas, kita akan melihat Allah di dalam warisan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Anak rohani maupun anak jasmani kita. Suatu saat nanti aku pengen anakku gampang diterima kerja. Karena reputasi bapaknya. Oh kamu anaknya Tommy Simanjuntak ya. Aduh, masuk. Kalau gitu gak usah tes lagi. Waduh saudara. Oh kamu anak Tommy Simanjuntak ya, aku utang budi banget sama bapaknya kamu. Ayo kita makan-makan. Anak saya jadi sering ditraktir karena bapaknya. Anaknya bisa masuk ke pintu-pintu yang tertutup bagi orang lain, terbuka bagi dia oleh karena kebenaran bapaknya. Saudara lihat, saudara, engkau akan melihat Allah dalam keturunanmu. Yang ketiga saudara, engkau akan melihat Allah di masa depanmu, bahkan sampai kekekalan. Dalam perumpamaan talenta saudara, bagi hamba yang punya integritas. Kenapa saya katakan integritas? Karena pujian tuannya gini, Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Ini ciri-ciri orang punya integritas. Perkara kecil, perkara besar dilakukan dengan kualitas sama baik. Dia nggak pilih-pilih, saudara. Ini punya integritas, utuh kan, nggak terpisah-pisah, nggak segregasi, saudara. Ini orang yang punya keutuhan namanya. Yang punya integritas dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, dalam kekekalan, saudara. So, ini dia integritas. Saat kamu memilih antara integritas atau tidak, sebenarnya gampang. Bayangkan aja kau sedang memilih Tuhan atau milih kotoran, saudara. Pastikan kau memilih Tuhan. Integritas, ada Tuhan di dalam integritasmu. Oke, selanjutnya yang keempat. Bagaimana praktek dari integritas ini? Integritas bisa dipraktekkan dengan sederhana. Mazmur 15 bilang gini, ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunung kudusmu? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hati, tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina kepada orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang kepada sumpah atau janji walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, nggak akan goyah selama-lamanya. Saya bagi di sini berdasarkan firman Tuhan ini. Ada 5 area yang perlu kita masukkan value integritas di dalamnya. Namanya pertama saya sebut namanya personal integrity. Integritas pribadi. Caranya gimana? Caranya gampang. Kalau janji ditepati. Yang kedua, tidak munafik. Enggak munafik. Bagaimana caranya punya personal integrity? Sederhana, prakteknya adalah tepati janji. Kalau enggak mau menepati, kalau masih ragu-ragu bisa atau enggak, jangan janji. Tepati janji dan enggak munafik. Itu dia saudara. Suatu kali ada kisah, ada cerita, hamba Tuhan cerita saudara. Jadi di dalam pemilihan majelis di sebuah gereja, jadi semua majelis yang lama ngumpul dengan pendeta-pendetanya ngumpul. Ada 10 orang tim pemilihan saat itu. Lalu dia bilang, jadi ada lobby-lobby sebelumnya dan berkata, kamu ya, kayaknya kamu yang paling cocok nih jadi ketua majelis ini. Aku nggak mau. Aduh, aku lagi sibuk. Pokoknya enggak. Saudara, 10 orangnya berkata, enggak kamu aja deh. Enggak, sorry, jangan pilih. Dia bilang gitu. Dan akhirnya dimulai pemilihan, dimasukkan kotak tersembunyi, lalu dihitung satu-satu. Ternyata nama orang yang nolak itu setelah 9 saudara dibuka,
Namanya nama dia semua. Semua orang sepakat memilih dia karena kamu yang paling pas. Mereka bilang gitu. Terbukti kan 9 orang milih. Tinggal sisa 1. Itu adalah suaranya dia sendiri. Suara orang yang dipilih tadi. Kira-kira dia milih siapa ya? Karena dia dari tadi nggak mau untuk dipilih. Begitu dibuka, tahu nggak namanya siapa? Ternyata dia milih dirinya sendiri. Lalu orang yang milih dia jadi nyesal. Oh ternyata kamu nggak punya integritas. Kamu bilang kamu nggak mau, tapi ternyata kamu diam-diam menginginkannya. Teman-teman, nggak boleh munafik. Personal integrity, itu artinya kamu tepati janji. Yang kedua, kamu nggak munafik. Yang kedua namanya financial integrity. Integritas di dalam keuangan. Caranya gampang. Kalau kamu punya hutang, bayar. Jangan pura-pura lupa. Saya ngomong jelas nih, bagi teman-teman. Engkau yang punya hutang, sekecil apapun, bayar. Engkau punya tagihan kartu kredit, bayar. Kalau engkau yang biasanya, zaman dulu ada teman yang bolak-balik ganti nomor pasca bayar. Kenapa? Karena dia gitu, setelah dia pakai, lalu dia bilang, ya udah angus-angus aja, dia nggak mau bayar, angus-angus aja nomornya, saya pakai nomor baru. Percaya, tahu nggak teman-teman bahwa nama baik lebih berharga dari apapun. Lakukan, bayar kewajibanmu, bayar pajak. Kalau engkau yang udah mulai punya usaha, jangan berkelit deh. Lakukan kewajibanmu, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan, dan berikan kepada manusia apa yang jadi bagian manusia. Yang ketiga adalah relational integrity, yaitu bagaimana kita punya integritas dalam berhubungan. Caranya, tolak gosip. Orang yang berintegritas nggak mau dengerin gosip. Yang kedua, kalau ada orang ngomong sama kita, dan ini untuk kita aja ya, itu bukan artinya engkau lanjutkan ke orang lain dan berkata, kata dia ini untuk kita aja. Ini untuk kita aja. Akhirnya semuanya untuk kita aja, saudara. Jaga rahasia. Jaga rahasia. Siapa, Amsal 10 ayat 18 bilang, siapa yang menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Anyone who spread gossip, dalam bahasa Inggrisnya, is full, adalah orang bodoh. Yang keempat adalah area yang selanjutnya, spiritual integrity. Jadi kita punya integritas rohani, yaitu di saat nggak dilihat orang, saat teduhnya jalan nggak ada yang tahu. Atau nyembah Tuhan meremnya kenceng, nyanyinya angkat tangannya paling tinggi pada saat lagi rame-rame aja. Nggak ada yang tahu. Integrity, ingat, integritas adalah kesatuan di saat dilihat nggak dilihat orang. Who you are in darkness, who you are when nobody sees you. Saat teduh, itu spiritual integrity. Bayar perpuluhan. Kita tahu, kenapa saya katakan ini perpuluhan? Karena Tuhan suatu kali oppose orang Israel dan bilang gini, engkau menipu aku. Lalu engkau bertanya dalam kitab Maleakhi 3 itu ya, bagaimana caranya menipu? Dengan cara gitu. Engkau ngaku-ngaku bahwa udah melakukan yang terbaik sama Tuhan. Tetapi ternyata bentuk penghormatan kepada Tuhan, bentuk kita bisa dipercaya masalah keuangan adalah perpuluhan aja. Kita nggak belajar setia, saudara. Belajar namanya spiritual integrity. Yang kelima adalah vocational integrity. Integritas di dunia kerja. Dengan cara apa? Melakukan yang terbaik dalam dunia kerja. Efesus 6 ayat 5 bilang gini. Hai hamba-hamba, karyawan-karyawan, staf-staf. Taatilah bosmu, tuanmu yang di dunia. Jadi jangan bilang, aku tuanku cuma Tuhan di sorga. Enggak, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kolose 3 ayat 22 bilang gini, hai hamba-hamba, hai karyawan-karyawan, hai staf, taati tuanmu di dunia ini dalam segala hal. Oke? Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena Tuhan. Don't just do your minimum, kalau The Message Bible katakan. Jadi kalau kerja, don't just do your minimum just to get by. Jangan melakukan yang penting lolos, yang penting gak dipecat. Do your best, itu namanya integritas. Sama seperti engkau melakukan yang terbaik kalau lagi pelayanan. Sama seperti kalau engkau melakukan yang terbaik kalau lagi sama pacar atau sama orang lain. Ini dia. So, inilah yang namanya hidup berintegritas, saudara. Bagaimana caranya? Dengan cepat. Yesus suatu kali, dia dibawa sendiri. Dan di situ dia bisa kompromikan integritasnya. Setelah dia dibaptis,
Dia dengar suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu dalam Matius 3. Matius 4, dia langsung dilarikan oleh roh untuk dicobai oleh iblis, saudara, di dalam gunung pencobaan. Dan dia berhasil mengalahkan setiap pencobaan dengan baik. Saya dengan cepat nanti saudara baca di dalam kitab Matius 4. Bagaimana caranya Yesus bisa mengalahkan pencobaan dengan cepat? Waktu itu suatu kali iblis berkata seperti ini. Kalau benar engkau anak Allah, benar engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Benar enggak Yesus anak Allah? Benar, tetapi separuh kebenaran. Karena sebelumnya di Matius 3, Allah baru saja ngomong kepada Yesus berkata, ini anakku yang kukasihi. Kerjaan iblis adalah dia nggak takut kalau engkau ngaku jadi anak Allah. Tapi iblis takut kalau engkau sadar bahwa engkau dikasihi oleh Allah. Makanya dikatakan, bila benar engkau anak Allah. Kurang kata-kata iblis. Harusnya bila benar engkau anak Allah yang dikasihi. Cara pertama ngalahin iblis adalah kenali identitasmu. Siapa kamu di hadapan Tuhan? Itu membuat kamu gak main-main. Suatu kali anak teman saya, dia masih kecil, dia apa yang lakukannya saudara? Dia sekolahnya, playgroupnya ingin membawa dia untuk tampil di mall. Tetapi pakaiannya seksi banget. Setiap hari identitas yang diberikan oleh sahabat saya ini kepada anaknya, dia dekatkan wajahnya ke wajah anaknya dan berkata, kamu itu prinsesnya Dedi. Tiap hari dikatakan kamu itu prinsesnya Dedi. Sampai tertanam identitasnya. Dia tahu siapa dirinya. Aku ini prinsesnya Dedi. Suatu kali waktu disuruh pakai pakaian-pakaian yang seksi begitu untuk tampil di mall, tahu nggak saudara jawaban anak ini kepada gurunya? Persis seperti identitas yang diberikan. Dia bilang, aku ini princess. Princess nggak pakai pakaian yang kayak gitu. Kalau kamu nggak mau pakai pakaian ini, kamu nggak tampil di mall. Kita pertunjukan loh. Nggak apa-apa. Yang penting aku tetap princess. Saudara lihat, bagaimana caranya kita untuk mengalahkan pencobaan. Bisa tetap pilih untuk tetap hidup dalam integritas. Sadari, kenali siapa dirimu. Yang kedua, kenali firman Tuhan. Yesus berkata, ada tertulis. Kamu nggak boleh cobain Tuhan Allahmu. Setiap kali iblis cobain dia, Yesus berkata, ada tertulis. Lalu dia sebutkan firman Tuhan itu. Masalahnya kita sering ngomong ada tertulis, tapi kagak tahu firmannya apa. Kagak pernah baca Alkitab. Mazmur 119 bilang gini, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuan bersih? Dengan menjaga yang sesuai firman Tuhan. Integritas didapatkan dengan mengenali firman Tuhan. Yang ketiga adalah bangun kebiasaan baik. Saudara, kita mesti tahu pola hidupnya kita jatuhnya di area-area mana aja. Kalau misalnya engkau onani atau masturbasi, sebenarnya kalau engkau lihat ada pola-polanya. Biasanya kalau lagi termenung, lagu pegang handphone tapi belum bisa tidur, di situ jatuhnya. Lihat pola kehidupan, lalu momen-momen kejatuhan, bangun kebiasaan baik situ. Yang ketiga, Yesus bangun kebiasaan baik. Dia doa dan puasa. Sehingga di saat di Taman Getsemani masa susah dibilang sama murid-muridnya, masa lihat nih, berdoa dan berjaga-jagalah. Supaya kamu gak jatuh dalam pencobaan. Supaya gak lolos dari integritas. Yang keempat, saudara, Yesus setelah dia dicobai, Alkitab katakan, iblis pergi sedikit waktu lamanya untuk mencari waktu yang baik untuk mencoba Yesus lagi. So iblis diam-diam nunggu waktu yang tepat untuk gagalin kita. Dan apa yang dilakukan Yesus begitu turun dari pencobaan itu, dia langsung cari Peter, Andreas, dia cari 12 murid. Bukan hanya untuk melayani mereka. Tetapi saya tahu Yesus lagi cari yang namanya yang keempat, namanya accountable person. Dia punya orang-orang di sekelilingnya yang menjagai dia dari kejatuhan. Saya kira saya selesai. Mari kita bangun hidup penuh integritas. Dan kalau kita punya integritas, kita bisa ngelihat Tuhan di dalam diri kita. Dan orang lain juga bisa ngelihat Tuhan. Kita bisa ngelihat Tuhan di keturunan kita, anak-anak rohani kita. Anak-anak jasmani kita suatu saat nanti diberkati. Warisan terbesarmu bukan harta, tetapi integritas yang kau bangun. Nama baik yang kau bangun. Dan yang ketiga, orang lain bisa ngelihat Allah di masa depan kita. Kita bisa lihat ada Allah di masa depan kita. Kita akan senang selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati perkara-perkara besar yang diberikan Tuhan karena kita setia pada perkara yang kecil. Saudara, saya telah selesai. Tapi kiranya ini ngebantu kita. Banyak contoh-contoh yang lain. Tapi saya katakan separah apapun kehidupan Daniel, dia memilih untuk berintegritas. Dan itu yang membuat 4 generasi raja, 4 dinasti raja, dia tetap dipakai karena dia bisa dipercaya. Orang yang punya integritas akan dicari-cari oleh orang. Itu gold
itu emas, itu permata. Jangan mau tukarkan dengan apapun. Kita berdoa, Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai nyampaikan firman Tuhan, tapi biar firman ini menjadi kekuatan yang akan memampukan kami, menginspirasi kami untuk hidup benar, hidup dengan penuh integritas di hadapan-Mu. Kalau ada engkau yang berkata, aku udah banyak banget ngelewatin hidup, melalui hidup, keputusan-keputusanku itu keputusan yang gak punya integritas sama sekali. Saya katakan, hari ini, mari kita sama-sama, jangan kecewa, jangan putus asa. Tahu nggak, di Alkitab ada orang yang nggak sempurna juga sama kayak kita, yang udah bolak-balik jatuh kayak Daud. Tapi Alkitab berkata bahwa Daud adalah gembala yang memimpin dengan integritas hidupnya. Abraham banyak kali bohongnya, tetapi dia tetap di Tuhan Allah katakan bahwa dia pribadi yang penuh integritas. Justru langkah awal untuk punya integritas adalah mengakui bahwa kita adalah pribadi yang tidak berintegritas di masa lalu. Datang kepada Tuhan. Dan di saat kita datang sama Tuhan, karya salibnya yang menguduskan kita akan membaharui hati nurani kita. Sehingga kita punya kekuatan. Pengampunan Tuhan bukanlah menjadikan kekudusan atau integritas menjadi nggak penting. Karena Tuhan kan terima terus. Tetapi kekudusan yang diberikan Allah membuat integritas jadi mungkin untuk kita lakukan. Kalau engkau orangnya, engkau telah gagal jaga integritas, letakkan tangan kananmu di dadamu, aku mau berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bertobat dari jalan-jalan hidup yang tidak berintegritas di masa lalu. Dan kami mau mulai hidup yang baru. Sama seperti apa yang telah kau teladankan Tuhan. Biar hati nurani kami dibaharui. Kami akan berjalan sebagaimana Yesus berjalan di muka bumi. Kami akan hidup sebagaimana Daniel telah mencontohkan di Alkitab. Kami mau jadi pribadi-pribadi yang integritas sehingga kami bisa melihat Allah di dalam kemanapun kami memandang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin.